Data juga bahwa dari tahun 2013, data dari World Bank mengungkapkan hampir 25% anak Indonesia ini tidak aktif bermain di luar, alias dia lebih memilih bermain gawai begitu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syaraf atau Bell's palsy. Kecanduan gawai akhir-akhir ini banyak terjadi. Setidaknya hampir setiap bulan, Rumah Sakit Umum Daerah Bakti Dharma Husada Surabaya menangani 1-2 anak yang kecanduan gawai. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data Digital Around the Kualitas Hukum dan Tanggung tindak penindasan Kesehatan Mental atau sebesar 52% di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke dewasa muda juga Hai teman-teman, kembali lagi dengan podcast Kelompok 4 bareng aku Rani Mahendra Saribu dengan layanannya 071 yang akan jadi host di podcast kali ini. Gimana nih kabarnya kalian? Semoga tetap bahagia dan baik-baik aja ya. Nah, kali ini aku pengen ngajak kalian ngobrol santai tapi bermakna banget tentang peran generasi muda di era digital. Nah, di episode kali ini aku akan bahas topik yang super relevan buat anak muda zaman sekarang, yaitu peran generasi muda di era digital. Di tengah dunia yang serba online kayak sekarang, ternyata jadi anak muda itu gak gampang loh, tapi juga perlu tantangan. Tapi tenang aja, aku gak sendiri, aku akan hadirkan 2 narasumber DC yang bakal share pandangan mereka, yaitu Kak Lia dan Kak Rian. Silakan duduk Kak. Terima kasih. Terima kasih. Kenalan dulu dong buat teman-teman di luar sana yang lagi nonton podcast kita. Halo semua. Perkenalin, nama aku Eka Putri Amelia dengan akhirannya 044. Dan rekan saya. Dan saya Rian Aditya dengan akhirannya nomor 8. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Arini Mila Hanifah, MPD, dan Bapak Didik Kurniawan, MPD, dan Profesor Dr. Arif Kukiman Hendrawan, SHMK, yang telah memberikan kita tugas podcast kali ini. Biar lebih jelas, kita kenalan dulu ya Kak. Mulai dari Kak Lia dulu nih. Kak Lia asalnya dari mana sih? Kalau aku asalnya dari Nganjuk, tapi sekarang aku tinggal di Jalan Sumatera nomor 36. Pas ya? Iya, betul. Kalau kalian sendiri? Asli dari Jember sendiri. Tapi sekarang kan pasnya ngekos di sini karena tempat tinggal saya itu jauh, ya. Jadi tidak bolak-balik untuk di kampus. BTW ini tetangga kos saya loh. Oh iya. Dekat sekali. Oke. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukannya apa aja sih kakak ini? Mulai dari Kak Lia dulu deh, kesibukannya apa? Kesibukanku yang pertama yaitu belajar, karena kan ini sekarang musim-musimnya UTS. Terus yang kedua yaitu aku lagi kepo-kepoin event di Universitas Jember sama ikut-ikut UKM gitu aja sih Kak sekarang. Keren banget ya. Keren banget. Kakak Lia sendiri kesibukannya apa Kak? Pastinya sama seperti Kak Lia sendiri kan, pastinya akhir-akhir ini tuh kan ada UTS kan. Iya. Pastinya semua mahasiswa kan pastinya Belajar. belajar. Nah, akhir ini juga aku tuh mengikuti cabur bola basket, mengikuti turnamen. Contohnya itu ada itu Formaba, Oh iya tahu. sama Dekan Cup juga. Keren banget ya Kak Lia. Ya, terima kasih. Semoga menang. Terima kasih. Nah, langsung kita mulai ya Kak untuk pertanyaan pertama nih. Menurut kalian, apa sih tantangan terbesar dari era digital saat ini? Menurut Kak Lia sendiri? Kalau menurut aku tuh tantangan terbesarnya itu ya itu tentang banjirnya informasi.
dari berita media sosial sampai iklan yang muncul di mana-mana. Masalahnya kan nggak semua informasi itu benar, masih banyak yang hoax, kayak perlu disaring dulu, iya harus disaring dulu. Tapi kan sekarang kan gara-gara media sosial yang punya akun-akun kayak Lambe Turah seperti itu, tanpa mencari berita terlebih dahulu malah langsung ini buat berita yang hoax. Jadi kan orang-orang itu kalau nggak menggunakan media sosial dengan baik itu kan bisa kemakan berita hoax kayak gitu sih. Nah, kalau menurut kalian sendiri nih, tantangan terbesar dari era digital saat ini itu apa sih, Kak? Kalau menurut aku sendiri sih tantangan terbesarnya itu menjaga keseimbangan. Nah, kita itu hidup di dua dunia, yaitu dunia digital dan dunia nyata. Nah, kita kan terlalu sibuk online sampai lupa interaksi langsung, lupa waktu belajar, bahkan lupa untuk istirahat. Belum lagi masalah cyberbullying dan komentar negatif seperti hate comment maupun yang lainnya. Itu bisa banget memengaruhi kesehatan mental anak muda. Iya, setuju sih. Kalau menurut aku juga tuh kita itu harus bisa memilih mana informasi yang benar, mana yang salah. Terus kita itu harus membuat plan. Jam segini harus sudah selesai main HP, jam segini harus tidur, jam segini harus belajar, kayak gitu sih. Terus kita juga harus mengurangi postingan yang menimbulkan komen. Iya. Kita tuh harus memilih konten mana yang harus yang bisa diupload dan soalnya kan kita kan nggak bisa mengontrol orang-orang buat nggak hate comment gitu. Apalagi di zaman sekarang tuh Gen Z itu apa-apa sedikit langsung dihujat atau cocok sedikit langsung hate comment. Itu juga termasuk bullying Iya, termasuk bullying sih kalau kayak gitu. Tidak dalam kekerasan. Iya. Untuk pertanyaan kedua itu soal kesehatan mental. Ini penting banget, Kak. Menurut kalian gimana sih cara mengatasinya, kayak bullying, terus hate comment kayak gitu di sosial media? Gimana sih cara menghadapinya? Dari aku ya Kak, kalau menurut aku sih cara mengatasi kayak gitu ya kita kasih batasan diri kita sama gadget. Terus jangan sampai lupa waktu. Iya, terus atur waktu juga kalau kita pakai gadget itu, karena kita tuh nggak bisa mengontrol orang buat nggak hate comment ke kita atau nggak suka sama kita, karena kan itu kan haknya mereka. Jadi kita udah kalau ada orang yang hate kita udah dianggap angin lalu aja gitu, karena kan kalau kita ngedengerin pastinya mental kita juga yang rusak bakalnya kalau kita ngedengerin omongan orang terus menerus gitu. Jadi udah dianggap angin lalu aja. Lebih baik kita nge-post yang hal positif. Iya, lebih milih konten sih Kak. Kayak kalau kontennya agak ke negatif mestinya kan bakal nyuguhin hate comment. Jadi udah nggak usah dikontenin daripada kesehatan mental kita yang bisa gara-gara di hate comment. Pemilihan konten itu juga penting juga sih. Iya, penting banget sih Kak. Karena kan banyak sekarang kan orang itu kalau ngetik tuh nggak mikir dia Kalau lagi fake account itu banyak. betul sekali aku. Iya. Kalau menurut Kak yang sendiri cara menghadapinya tuh kayak gimana? Menurut saya sendiri itu kalau pemilihan teman. Iya betul, pemilihan teman juga. Kalau mental kita sehat, kita pastinya bisa lebih fokus dan produktif. Jadi kuncinya adalah sadar diri dan bijak dalam bersosialisasi di dunia maya. Nah, yang diberitahukan oleh Kak Lia sendiri itu kita harus juga memilih teman. Iya, pemilihan teman di dunia maya juga. Jangan terlalu percaya, apalagi ketika belum kenalan. Belum kenalan langsung. Nah, banyak sekali kasus anak muda atau biasanya yang kena itu perempuan
biasanya tuh diajak kenalan lewat sosial media. Nah, pastinya si pelaku ini mengajak si korban untuk bertemu langsung. Nah, di sini perempuan itu pasti harus berpikir juga, jangan langsung percaya. Karena banyak kasus pembunuhan juga ya. Iya betul, apalagi yang sekarang pemerkosaan itu Kak. Nah itu pemerkosaan tuh banyak sekali. Karena banyaknya aplikasi-aplikasi dating. Iya dating, betul, aplikasi Tapi itu. itu belum tentu beneran cowok atau Cewek ya, betul. jadi jangan percaya juga sih. Iya. Betul. Berikan ya. Lalu itu tadi kan sisi negatifnya ya Kak. Kita sekarang bahas sisi positifnya nih. Menurut kalian apa sih peluang besar yang bisa dimanfaatkan generasi muda di era digital saat ini? Kalau peluangnya sih banyak banget, tentunya besar banget malahan. Kita tuh bisa ini belajar apa aja lewat internet, dari desain, bisnis sampai editing video. Apalagi sekarang di TikTok itu ada ini apa namanya komisi. Iya, Kalau kita upload video terus videonya viral itu kita bisa ini dapat komisi dari TikTok. Ya. Terus apa namanya? Kalau videonya bagus-bagus juga, kita itu bisa ini loh dapat endorse dapat endorse dari apa sampel-sampel di TikTok kayak gitu. Ya, Jadi kan itu kan betul. sangat menguntungkan sekali kan buat kita. Terus sekarang itu apa namanya juga ada AI yang Iya, memudahkan betul. mahasiswa buat nugas. Mengerjakan tugas. Iya kan sekarang kan banyak kan ya mestinya mahasiswa yang buat ke sana yang mesti tugasnya pakai AI. Gak aku aja, aku juga gak sih? Iya saya juga. 90% pastinya juga nggak ini. Iya. Iya dong. Pastinya. Pastinya ya. Soalnya kan ini sudah bestie kan kita sama AI gitu. 90% pasti mengandalkan sama ChatGPT. Tapi kalau nggak hati-hati juga bahaya loh itu kalau AI. Iya, betul. Sekarang kan ada edit video pakai AI. Kalian tahu nggak sih yang edit video pakai AI? Iya. Edit foto pakai AI. Kalau digunain dengan cara positif itu kita tuh bisa loh miripin, misalkan ada yang saudara kita yang sudah meninggal, terus kita edit fotonya, terus apa namanya, kita edit fotonya terus kayak dihidupin lagi. Iya, Nah itu betul. juga bisa. Tapi kalau yang di sisi Negatif. negatifnya itu juga banyak kayak dibuat sekarang mohon maaf kan ada pelecehan dari foto. Iya. Kayak kasusnya timnas Indonesia. Iya, tahu. Indonesia tak tahu kan Tahu, itu kan tahu. ada foto. Tapi kayak pelecehan yang ditanya malah mana Iya. itu sisi negatifnya. Kalau positifnya pasti banyak lagi malahan. Betul. Setuju banget sih Pak, tapi banyak juga anak muda yang bilang pengen produktif tapi bingung mulai dari mana. Nah menurut kalian gimana sih cara memulainya? Kalau menurut aku ya produktif ini kan dimulai dari diri sendiri. Ya udah mulai dari hal-hal kecil aja kayak manfaatin media buat hal-hal positif, bikin video kayak sekarang kan apa ya, video day in my life, bikin konten keseharian kita dari video itu juga bisa loh bikin apa namanya yang malas-malasan itu termotivasi buat tidur, terus kayak apa termotivasi buat apa namanya produktif kayak gitu. Jadi manfaatin apa namanya sosial media dan mulai dari hal-hal kecil aja. Kalau untuk bisnis online dan UMKM digital itu kita bisa ini membuka apa namanya toko lewat Shopee. Nah, Iya, betul. itu kan bisa lewat kayak gitu. Kalau apa namanya pengen mulai produktif dari hal-hal Kecil. yang menguntungkannya, Iya, itu betul. kita bisa bikin ini kayak jualan di toko orang ya namanya Iya. sekarang kayak di toko orang kayak Apalagi gitu. untuk mahasiswa baru yang mungkin uang sakunya kurang atau gimana, jadi kan kita bisa membuat konten dari TikTok atau apa itu kan mesti bisa kayak istilahnya gaji lah ya kita digaji sama TikTok ya. Ya. Banyak loh gajinya dari TikTok katanya komisinya, apalagi kalau kita ini dapat sampel kan itu cuma disuruh ini gak sih promosi ya iya Iya. kan sekarang ini banyak ya konten kreator kecil tuh bisa jadi influencer. Nah bisa tiba-tiba influencer kayak contohnya restorannya
Iya, itu kan dulu nggak siapa sih itu hasilnya. Sekarang kan ini banyak yang nonton lewat TikTok kayak gitu juga. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Kak, kan banyak orang yang bilang nih teknologi bikin kita individualitis. Kamu setuju nggak? Gimana caranya anak muda tetap punya empati di dunia digital ini? Sebenarnya aku itu antara setuju sama nggak setuju sih Kak. Soalnya memang sih teknologi itu bikin kita individualis karena hampir semua hal yang kita lakukan sekarang itu bisa diakses secara online. Misalnya kayak belanja sekarang bisa lewat Shopee. Terus kalau kita ini malas masak, belanja ke pasar, sekarang itu bisa kita belanja pakai GoFood kayak gitu. Iya. Terus akibatnya itu interaksi antar manusia itu kan semakin sedikit. Kayak aku itu kadang itu juga aku kan orangnya juga kayak malas banget ya kalau berinteraksi gitu. Iya. Kadang itu aku interaksi sama adikku itu juga lewat HP loh, walaupun kita serumah, cuma beda kamar itu aku interaksi lewat HP. Kadang aku suruh ambilin minum itu aku chat gitu. Itu kan ini gak sih? Itu kan contoh individualis. Kalau kita itu walaupun serumah itu kadang gak ngomong lewat HP gitu. Tapi untungnya adiknya mau ya kamu. Iya, aku suruh kayak ambilin minum doang gitu, aku chat kayak gitu. Terus sama dia diambilin gitu. Tapi kalau kita menggunakan dengan baik, itu juga banyak sisi positifnya. Misal kayak kita itu bisa tahu kabar jarak jauh dari orang, kan kayak kita misal LDR sama keluarga ya, keluarganya ada yang kerja di luar gitu. Nah itu kita kan bisa nih ngobrol lewat video call kayak gitu. Macam juga bisa. Terus habis itu kalau ada yang membutuhkan kita itu bisa donasi gitu kan, sekarang ada donasi online infak online donasi kayak gitu. Sekarang kan ada. Nah kalau kita gunain dengan baik itu ada sisi positifnya gitu, tergantung cara kita menggunakannya aja. Iya, jadi kuncinya itu ada di cara kita yang menggunakannya. Kalau kita cuma fokus pada diri sendiri ya akhirnya teknologi itu jadi alat isolasi. Nah tapi kalau kita gunain buat berjaring, berbagi dan bantu orang lain, itu teknologi itu justru bisa memperluas rasa kemanusiaan kita. Anak muda juga perlu mempunyai kesadaran digital bahwa di balik setiap akun dan komentar ada manusia yang mempunyai perasaan. Benar. Nah, zaman sekarang itu kita kalau lihat konten itu banyak itu gak sih Kak, kayak membantu orang dari membuat video, habis itu ada yang mau menyalurkan dengan bantuan dana donasi itu juga bermanfaat gak sih Kak? Iya, bermanfaat. Apalagi itu donasi untuk negara Palestina itu. Iya benar. Kita bisa walaupun kita nggak ke sana tapi kita kan bisa berdonasi. Iya, menyalurkan kebaikan itu juga manfaat dari era digital saat ini. Jadi teknologi itu nggak bikin kita kehilangan empati sebenarnya kalau kita menggunakannya dengan baik. Tinggal kitanya aja gak sih yang kayak gitu. Iya. Ngomong-ngomong nih Kak, ada nggak sih tokoh muda inspiratif yang menurut kalian itu sukses memanfaatkan ruang digital saat ini? Menurut kalian? Kalau aku sih banyak ya Kak. Contohnya kayak Maudy Ayunda. Itu kan artis, penyanyi, sekaligus penulis buku juga. Di era digital ini Maudy Ayunda itu melihat sosial media itu bukan hanya tempat hiburan, tapi ruang untuk memberi dampak positif, terus ruang untuk kita lebih belajar lagi banyak gitu kan, hal-hal positif dari media sosial. Terus dia itu bikin kampanye sosial dan di IG-nya itu kayak saluran itu namanya tempat belajar Maudy. Jadi dia itu sering sharing kayak kegiatan terus tentang pendidikan gitu. Itu di IG-nya di salurannya. Makanya kayak terlalu terinspirasi dari dia. Udah pinter nyanyi gitu. Iya, di dunia pendidikan juga sangat aktif banget. Nah, kalau menurut kalian sendiri tuh tokoh inspiratifnya siapa sih kira-kira? Karena aku sendiri itu tokoh kisah inspiratif saya sendiri itu
yang bernama Ridwan. Tahu kan Ridwan? Iya, kawan MLBB itu. Iya betul. Nah kisahnya ini sebelum dia menjadi pro player MLBB atau gamer profesional, Ridwan sendiri itu dari keluarga biasa di Pontianak. Nah, untuk memulai perjalanan itu, Ridwan itu menghadapi ketidaksetujuan orang tua akan kegemarannya bermain game, hingga akhirnya Ridwan sendiri itu nekat ke Jakarta untuk mewujudkan mimpinya menjadi atlet e-sport. Juga sih ya kawan itu. Nah, kalau menurut kalian sendiri tuh sisi positif dari dunia gamers sehingga terinspirasi dari kawan itu apa sih? Pastinya kita tuh tidak boleh menyerah, apalagi dengan cita-cita kita itu sendiri. Meskipun orang tua kita tidak setuju, kita itu harus menunjukkan kemampuan atau prestasi kita terhadap orang tua agar orang tua itu setuju untuk kita itu menuju cita-cita kita. Kalau dari sisi negatifnya dunia gamers itu kan mungkin banyak ya, Banyak sekali. Menurut kalian nih, salah satu sisi negatif yang paling kelihatan di era digital saat ini itu apa sih kalian? Mungkin untuk anak-anak muda, apalagi ada anak kecil. Nah, bisa bikin kecanduan, lupa waktu, apalagi ketika HP-nya itu dimintai oleh orang tuanya. Nah, pastinya si anak kecil ini atau pemuda-muda itu biasanya itu marah, iya, pasti memberontak kepada orang tua. Itulah negatifnya. Ini loh, apa namanya, kalau kita sering main game terus kalah kan kita itu kadang sering emosi, apalagi itu juga toksik. bikin kesehatan mental kita bisa turun katanya kalau di dunia psikolog. Karena orang sering marah-marah gitu ya. Iya, apalagi berkata kasar. Berkata kasar itu juga menyebabkan otak kita itu menurun ketika fokus. Terus untuk kesehatan sendiri itu juga mungkin kurang baik ya. Iya, betul. Apalagi kalau sampai begadang, menurutnya ya. Iya, banyak yang begadang. Apalagi bisa ini loh Kak, ngerti nggak sih yang apa? Ada pemuda yang kecanduan. Oh iya, jarinya sampai. Jarinya tuh sampai. Iya betul, sarafnya itu. Iya, Saraf udah. Ada yang buta nggak sih kak waktu itu gara-gara game terus Iya. Nah, kalau menurut kalian, apakah generasi muda sekarang lebih mudah atau justru lebih sulit berkembang karena teknologi? Menurut kalian? Kalau menurut aku sih ada yang mudah, bisa dikata mudah tapi nggak mudah, bisa dikata nggak mudah tapi ya gimana ya, kayak kita itu kan bisa ini kan jelas banget teknologi kan bikin generasi muda itu jauh lebih mudah. Kita bisa belajar apapun, kapanpun kan dan dimanapun. Kayak apa namanya sekarang kita itu bisa bahasa asing tanpa les. Soalnya di YouTube itu ada kayak les apa namanya bahasa asing kayak gitu kan. Kalau dulu ya kita itu kalau bikin belajar bahasa Inggris atau bahasa asing apapun kita itu harus ngadatangi guru les dulu. Kalau sekarang kan nggak, dari YouTube pun bisa. Iya betul. Apa namanya, dari TikTok juga bisa. Terus sosial media. Iya, sosial media. Terus kan sekarang juga banyak ya apa namanya aplikasi-aplikasi yang bisa ngejadiin uang, misalnya kayak TikTok kayak gitu, itu kan bisa menghasilkan uang. Itu juga sisi positifnya sih kalau menurut aku. Nah, kalau menurut kalian sendiri itu gimana? Kalau menurut aku sendiri itu lebih sulit berkembang karena tantangan teknologi itu bukan hanya teknologi saja, tapi tentang mental dan distraksi. Nah, informasi itu kan terlalu banyak, bisa bikin stres, overthinking, bahkan burnout atau FOMO, ya takut ketinggalan lah intinya. Jadi persaingan itu makin ketat karena semua orang tuh punya akses yang sama, butuh usaha ekstra
untuk benar-benar menonjol dan punya ciri khas. Nah, tekanan sosial media itu banyak anak muda merasa harus selalu sempurna karena melihat kesuksesan orang lain di dunia maya itu. Apalagi kalau anak muda zaman sekarang itu kalau misalnya gitu ya. iya, Ya, betul. kalau misalnya barang gitu ya, kalau dia minta ke orang tuanya dengan harga yang mungkin tidak terjangkau Iya, gitu ya. betul. Pastinya itu juga menyulitkan orang tua ya Pak. Iya, Itu betul. bisa ini sih contoh negatifnya kayak gitu. Tapi kalau dilihat dari FOMO ini ya ada sisi negatifnya loh. Misal kita jualan barang terus orang-orang FOMO itu kan sih semuanya pasti beli kalau kita ini. Ada negatif, ada positif. Iya pasti Iya, ada pasti kayak ada. Tapi ya itu tergantung diri kita sendiri bagaimana mengelolanya. Nah, untuk kalian sendiri nih, pesan dan kesan apa sih yang mau disampaikan untuk teman-teman podcast kita hari ini? Pastinya teknologi digital itu sangat luas sekali dan banyak manfaatnya. Meskipun banyak manfaatnya juga pasti ada hal-hal negatif, juga dari dampak-dampak negatifnya juga pasti juga ada. Nah, untuk para pemuda di sana, manfaatkan teknologi itu bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat kebaikan orang lain. Karena sukses yang sejati itu kalau kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bukan hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Baik, cukup Mas. Wah, luar biasa banget ya obrolan kita kali ini, seru juga. Yang pasti itu pasti mengedukasi untuk anak muda yang zaman sekarang ini. Untuk kesimpulannya itu aku ambil ya, dunia digital itu ibarat dua sisi mata uang, bisa jadi ancaman tapi juga peluang besar yang dimanfaatkan dengan bijak. Yang penting kita punya literasi karakter yang semangat untuk berkembang. Terima kasih untuk Kak Lia dan Kak Rian atas waktunya hari ini, dan buat kalian yang dengerin, semoga obrolan ini jadi motivasi buat terus berkarya di dunia digital. Sukses itu tidak datang dari menunggu sempurna. Mulai dulu dari hal kecil, coba dan jangan takut gagal. Jangan selalu merasa puas dengan skill kita. Pokoknya upgrade terus skill kita biar kita bisa jadi yang baik lah pokoknya. Oke, kita cukupkan ya kali ini. Terima kasih banyak. Bisa Dadah. See you next time teman-teman. Buat anak-anakku yang cantik, yang ganteng, kesayangan mama dan papahnya, kesayangan ayah dan ibunya, kesayangan mami dan papihnya, juga kesayangan Kang Dedi. Jangan lupa ya, awas, jangan main HP ya. Sekali lagi, jangan main HP. Nanti kalau main HP terus nggak bisa dilarang, marah-marah sama papa dan mamahnya, papih dan mamihnya, ayah dan ibunya. Nih Kang Dedi datang, langsung diambil nanti HP-nya, diambil nih, yang cantik dan yang gantengnya dibawa nanti. Ayo, awas sekali lagi ya, jangan main HP. Nanti Kang Dedi datang ke sana.